konsentrasi. Dan itu butuh ilmu dan butuh skill. Ya. Ada hal-hal yang sangat bisa mempengaruhi seseorang untuk konsentrasi. Saya sebutkan antara lain, di ruang yang sempit itu konsentrasi lebih mudah. Apalagi kalau ruang yang sempit itu diapit bukan oleh dinding, bukan oleh tembok, tapi oleh tanah. Wah, nanti ini bisa menyangkut banyak ilmu, ya. Termasuk itu diajarkan di dalam ilmu bela diri, ya, ilmu pencaksilat yang dulu saya pelajari itu ada. Bagaimana kuda-kuda yang baik semakin dekat dengan tanah semakin baik. Misalnya ada hukum-hukum tertentu sehingga ruang yang sempit itu akan membantu konsentrasi. Kenapa mihrab dibuat sempit? Mungkin ada kaitannya dengan itu. Walhasil beginilah, dari hasil antara lain pembelajaran saya, itu kesimpulannya, jadi saya ambil kesimpulannya saja. Ruang yang sempit itu bisa membantu seseorang lebih konsentrasi. Satu, ruang yang sempit. Yang kedua, di pancaran air yang mengalir keras. Misalnya di depan air terjun, itu misalnya, itu akan lebih mudah untuk konsentrasi. Kesimpulannya saja ya, saya nggak sebutkan bagaimana bisa begitu atau argumentasi alasannya seperti apa. Kemudian yang ketiga, yaitu di saat situasi yang sepi. Nah, secara spesifik terkait juga dengan masalah situasi, kondisi, iklim, dan lain-lain, yang paling pas itu adalah sepertiga akhir malam atau sepertiga malam terakhir. Itu kondisi yang secara sosial itu paling sunyi. Jadi untuk bisa dibantu seseorang itu konsentrasi, itu butuh antara lain yang bisa membantu ruang yang sempit, atau di depan air yang mengalir deras, atau di suasana yang hening, sepi. Nah, suasana yang hening, sunyi, sepi, dan ada nanti hal-hal lain yang ada kaitannya dengan spiritual, itu spesial malam. Ya udahlah, kita bisa merasakan itu. Dan itu bisa dibalik. Apa yang bisa memecah? Jadi kalau tadi itu mendukung untuk konsentrasi, hal yang lain yang bisa memecah konsentrasi itu disebut dengan rekreasi, rehat. Nah, jadi agar pikiran ini tidak fokus, biar bisa fresh, buyar, rehat, ya itu kebalikan dari tadi. Di ruang yang luas, di puncak bukit, di tepi pantai, ya. Jadi kalau mau konsentrasi jangan di tepi pantai, karena di tepi pantai itu akan memperlebar konsentrasi kita, sehingga konsentrasi kita pecah, sehingga tidak fokus, tidak tegang, tidak strength, rehat. Atau di pandangan yang luas, yaitu puncak bukit. Kalau mau konsentrasi jangan di puncak bukit atau di tepi pantai, itu tidak mendukung. Kebalikan dari tadi, ruang yang sempit, gitu kan? Ya.
juga di situasi yang ramai. Situasi yang ramai tidak mendukung kita untuk konsentrasi. Ya, kurang lebih itu deh. Saya cuma ingin mengatakan bahwa malam itu punya saat, situasi, kondisi yang spesial untuk seseorang lebih mudah untuk konsentrasi. Nanti terkait juga dengan spiritual itu sangat berbeda. Malam lebih mendukung kepada kegiatan-kegiatan spiritual. Ya, saya membawa analogi dari konsentrasi tadi. Mudah-mudahan bisa dibawa ke sana. Tapi untuk membahas yang langsung spiritual sulit kayaknya. Saya sulit membahasakannya. Bagaimana bentuknya? Saya mengambil analogi dari konsentrasi. Kurang lebih seperti itu. Waktunya biar bos. Sudah lewat Siwo. Kita break dulu Siwo ya. Ya, break dulu ya. Monggo Siwo. Ya, assalamualaikum. Baik, Letodian. Nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya, itu di sesi kedua ya. Masih berproses menuju kesejahteraan diri, masih bersama Siwo Agus Hidayat. Dan nanti di sesi berikutnya saya akan coba terima hanya 2 SMS saja ya, karena tadi penelpon pertama dari Stephen Kang sudah masuk untuk sesi kedua. 2012 Live FM. Are you ready? From the center of Jakarta. From 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. Broadcasting live 24 hours a day, 7 days a week. Welcome to 105.8 Light FM, the best music station. For more info, please call 398-35900. flex number 398-35901. Sure Message Service 081-880-1058. And follow our Twitter at Light FM 1058. or click www.lightfmjakarta.com. We give you the finest music. Anytime, anywhere. think about it. Yeah, exactly. 105.8. You're entering the slow zone. The best slow hit station, 105.8 Light FM. Ya baik, nah tadi kita kembali sharing bersama Siwo Agus Hidayat di sesi kedua ini ya. Dan ya, saya akan coba bacakan SMS. Siwo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita coba bacakan SMS yang sudah masuk ke Siwo ya. Ini yang pertama dari Yazid di Tegal Parang. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo, saya mau bertanya tentang definisi antara Tuhan dan ketuhanan. Apakah sama? Itu yang pertanyaan dari Yazid. Yang keduanya dari Lingga di Jakarta. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo, apa sih alam barzah itu? Dan Siwo, kalau ada neraka kenapa harus ada siksa kubur? Dosa apa yang apa sih alam barzah itu? Ya. Kalau ada neraka kenapa harus ada siksa kubur? Kemudian dosa apa yang diganjar pada saat di alam kubur? Dan dosa apa yang diganjar pada saat di neraka? Dosa apa yang Diganjar pada saat diganjar. di alam kubur. Dan dosa apa yang diganjar pada saat di neraka? yang di neraka? Ya, Udah cukup Siwo? cukup. Oke, silakan. Kita mulai dari Mas Stephen Kang. Halo Mas Stephen, lama kita tak jumpa. Saya rangkum dulu pertanyaannya. Mudah-mudahan lebih banyak cocoknya sebagaimana yang dimaksud. Alam cipta raya. Karena dia sudah diciptakan oleh Allah dengan mekanisme tertentunya, dengan hukum-hukum dan kadarnya, juga dengan hukum keterkaitan sebelum dan sesudahnya, maka tidak lagi ada
intervensi Tuhan terhadap alam cipta. Tadi ada diistilahkan dengan ada faham determinisme. Nah, yang agak serius tadi juga disebut dikaitkan dengan ayat. Nah, meskipun tidak menyebut secara spesifik ayat yang mana, tetapi bahkan kemudian semacam ada kontradiktif antara realitas kealaman yang ada dengan ayat itu. Kalau ayat itu ada sesuatu terjadi, misalkan daun jatuh atau daun tumbuh, ya itu harus atas izin Tuhan itu terjadi. Sementara menurut pemikiran tadi yang dikaitkan dengan faham determinisme, mungkin istilah lain ada faham fatalisme, mungkin istilah teknis yang lain juga bisa dikaitkan dengan Jabariyah, juga bisa dikaitkan dengan ya itu hanya masalah teknis, istilah saja. Yang menarik adalah kalimat terakhir yang saya tangkap, yang saya catat, mudah-mudahan ini pemahaman saya sesuai yang dimaksud oleh Mas Stephen. Kok ada kontradiktif ya antara realitas dengan apa yang diajarkan oleh ayat. Nah, ini mau saya openi lebih dulu sebelum ke kasus masalahnya. Yang perlu saya tanyakan, Mas Stephen memahami ayat-ayat itu mekanismenya bagaimana? Mas Stephen mempelajari dari kitab-kitab tafsir, mempelajari dari tokoh ahli tafsir, atau menafsiri sendiri. Nah, kalau menafsiri sendiri sudah dimaklumi kalau kemudian ada kesimpulan kontradiktif, itu satu hal. Hal yang kedua, bagaimanakah Mas Stephen memahami definisi atau pengertian tentang determinisme, fatalisme, Jabariyah itu seperti apa? Apakah benar determinisme mengajarkan seperti itu, bahwa tak lagi ada ruang intervensi Tuhan terhadap alam cipta? Kenapa? Semuanya sudah dikadarkan, semuanya sudah diotomatisasikan, semuanya sudah terkait keseimbangan dan proporsionalitas sebelum dan sesudahnya. Lalu buat apa intervensi? Semuanya sudah komplit, sempurna, seimbang, proporsional. Ya, menarik toh? Mengangel, sulit. Begini yang saya tahu ini. Kita berangkat dari tauhid. Dulu kan yang jelas, kemudian kan yang kurang jelas. Nah, saya akan menggunakan kaidah itu. Dulu kan yakin dari yang learn. Dulu kan yang pasti dari yang belum pasti. Dulu kan yang jelas daripada yang tidak jelas. Nah, saya ingin menggunakan kaidah itu. Pertama, apakah Tuhan itu maha sempurna? Kalau itu sudah jelas, saya mau menggunakan itu. Kalau Tuhan tak lagi bisa intervensi terhadap makhluknya, apakah itu kontradiktif dengan kesempurnaan Tuhan? Ya. Yang kedua, saya akan menggunakan dulu kan yang jelas daripada yang tidak jelas.
apakah Tuhan itu maha kuasa terhadap makhluknya? Kalau itu jelas, kemudian ada statement bahwa Tuhan tak lagi bisa intervensi kepada makhluknya. Kontradiktif, bukan? Ya. Saya ingin menggunakan kaidah dulukan yang yakin daripada yang masih ragu. Tuhan sebagai sebab. Kalau kita sudah yakin dengan itu, adakah sebab yang tidak menguasai akibatnya? Adakah akibat yang tak lagi dikuasai oleh sebabnya? Adakah akibat yang tak lagi terikat oleh sebabnya? Bukankah kalau ada statement yang menyatakan sebab tak lagi bisa intervensi kepada akibatnya, sebab tak lagi dia meliputi akibatnya, kalau Tuhan tak lagi bisa intervensi kepada makhluknya, bukankah itu kontradiktif? Ya, kita mengambil yang jelas-jelas saja agar kita tidak terjebak pada kerumitan-kerumitan. Saya tidak berani menggunakan ayat, tapi saya berani menggunakan cara berpikir dengan cara-cara yang jelas, dengan cara-cara yang mudah tapi tertib. Dulukan yang yakin dari yang ragu. Dulukan yang sudah jelas dari yang belum jelas. Kalau Tuhan maha kuasa terhadap makhluknya, menurut saya itu jelas. Tetapi bahwa Tuhan tidak bisa intervensi terhadap makhluknya, itu belum jelas. Itu masih ragu. Itu masih butuh pembuktian. Itu masih butuh pembahasan. Saya dulukan yang jelas daripada yang kurang jelas. Tuhan maha kuasa terhadap makhluknya, maha kuasa untuk mengintervensi makhluknya. Tuhan sebagai sebab meliputi akibatnya. Tuhan meliputi makhluknya. Tidak ada satu hal pun akibat yang tak terliputi oleh sebabnya. Ya, saya menggunakan kaidah dulukan yang jelas, kemudian kan yang masih remang-remang. Itu biar mudah masalahnya. Ada satu kaidah berpikir seperti itu. Dulukan yakin dari yang zon, apalagi yang ragu, apalagi ragu saja tidak, apalagi argumentasinya pun kita belum mengerti sehingga belum sampai kepada tingkat keraguan. Saya kira cukup untuk Mas Stephen. Mudah-mudahan tidak puas. Lebih detail hubungi HPFM di jam besok. Ya, kita lanjut ke dua topik berikutnya yang melalui SMS dari Mas Yazid. Apa sih bedanya Tuhan dengan ketuhanan? Ya, Tuhan itu salah satu subjek. Ketuhanan adalah hal-hal yang terkait dengan subjek tersebut. Aku dan keakuan. Aku adalah suatu subjek. Kita bisa membahas tentang aku. Keakuan adalah hal-hal yang terkait dengan subjek tersebut.
mungkin ini tentang ilmu tata bahasa. Kalau saya sandingkan dengan kata ini, akan menjadikan kita bisa lebih waspada. Misalnya, pulau. Pulau adalah satu subjek. Tapi kalau sama-sama diawali ke dan diberi akhiran an menjadi kepulauan, bukan berarti hal-hal yang terkait dengan pulau itu. Bukan. Kepulauan itu berarti subjek yang banyak pulau. Ya. Kalau kata benda, tidak semua kata benda, tapi di dalam aturan ejaan yang disempurnakan, EYD, oleh Mr. Badudu, saya sempat mempelajari beberapa tentang EYD. Ada subjek-subjek tertentu pada saat diawali, ditandai awalan ke dan diberi akhiran an, bisa bermakna banyak. Namun pada subjek lain itu tidak berlaku. Begitu dikasih awalan ke dan akhiran an, dimaksudkan sebagai perihal yang terkait dengan subjeknya. Tuhan dan ketuhanan beda dengan pulau dan kepulauan. Yang satu subjek spesifik tertentu berbeda dengan subjek yang lainnya. Kalau Tuhan dan ketuhanan, ketuhanan maksudnya perihal yang terkait dengan subjek itu. Sementara pulau dan kepulauan, kepulauan bermakna subjek yang banyak. Nah, mudah-mudahan kita bisa lebih hati-hati dalam menggunakan kata, menggunakan bahasa. Kalau pulau dikaitkan dengan kepulauan, kan banyak pulau. Berarti kalau Tuhan dan ketuhanan berarti banyak Tuhan. No. Kita harus belajar gramatika kalau begitu. Kita harus perlu belajar ilmu bahasa kalau begitu. Ya, enggak bisa dibegitukan. Ya, kurang lebih begitu ya. Apa bedanya Tuhan dan ketuhanan? Jangan kita terjebak dengan pulau dan kepulauan. Kira-kira gitu. Itu termasuk ilmu tentang grammar, ilmu tata bahasa. SMS yang lain dari Mas apa Mbak Lingga. Apakah alam barzah itu? Wah, saya belum mempunyai atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho, du 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 du, du 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 du. Oh oh.
Ya baik, mohon maaf lah itu dia karena ada sedikit gangguan hubungan telepon kami dengan Siwa Agus Hidayat di salah 3. Assalamualaikum Siwa. Ya, kita lanjut lagi Siwa, silakan. Ya, tadi sampai alam barzah. Iya betul. Saya belum mempunyai terus fedwat. Begini maksud saya belum mempunyai meskipun itu hanya bersifat personal, saya belum mempunyai satu definisi yang tegas tentang ini. Masih bentuknya adalah definisi yang sifatnya gambaran, ya, bukan definisi penuh, bukan definisi yang definit, tapi definisi yang masih sifatnya cakupan global. Alam barzah adalah alam setelah kematian seseorang dari alam dunia. Itu yang saya pahami tentang alam barzah. Kalau sudah ada neraka, kenapa mesti ada siksa kubur? Siksa itu bukan hanya siksa neraka, bukan hanya siksa kubur, ada juga siksa dunia kok. Setiap sesuatu itu ada balasannya. Setiap sebab ada akibatnya. Ada akibat yang akibatnya itu memanjang dalam skala zaman, ya, dalam skala waktu. Itu ada yang memanjang. Ada akibat yang begitu akibat datang selesai hubungannya dengan sebabnya. Tapi ada karena sebab-sebab tertentu akibatnya itu panjang, gitu. Ya, sebabnya sih cuma sekali selingkuh, akibatnya sampai 9 bulan. Ya, panjang ya. Ya, masing-masing sebab mempunyai akibat. Sebab yang berbeda, akibatnya berbeda pula. Ya, ada istilah di Jawa itu, orang enaknya sumatsa kelenteng, ya, tapi akibat sulitnya itu 3 rendeng, 3 musim. 3 musim itu maksudnya ya 9 bulan itu. Padahal enaknya mung sak klenteng rekosone 3 rendeng. Enaknya cuman secuil, tapi akibatnya berentet gitu. Kalau masalah ini Mas Sam mesti paham. Ya, ada akibat itu karena sebabnya tertentu, akibatnya itu bisa panjang. Dari satu sebab, akibatnya bisa lama. Ada satu sebab yang akibatnya itu sampai tua, nggak habis-habis. Ada satu sebab yang begitu akibatnya datang, selesailah. Ya. Nah, berdasarkan cara berpikir yang seperti itu, ada siksa yang di dunia dan putus, ada siksa yang di dunia tapi masih belum putus, dilanjut setelah mati atau di alam barzah tadi, dilanjut lagi ke alam kemudiannya. Maka hati-hati kalau mengambil sebab. Jangan sampai sebab-sebab yang salah, apalagi yang sebab itu mempunyai akibat yang panjang. Ya, dari mana kita tahu mana sebab salah yang mempunyai akibat panjang? Itu yang disebut dengan dosa-dosa besar. Kita merujuknya harus kepada agama. Kalau tidak kepada agama nggak bisa. Kita merujuk berdasarkan sains dan teknologi nggak bisa. Karena sains dan teknologi tidak mampu menjangkau alam yang lebih panjang. Paling hanya dalam tempurung fisikale duniawi. Tapi bagaimana hubungan sebab akibat secara spiritual yang bisa memanjang melintas alam sampai ke alam barzah, sampai ke alam kemudian? Sains dan teknologi angkat tangan. Ya. Dan lalu
Bagaimana kita agar tahu, oh ini sebab-sebab yang salah, yang tidak boleh saya ambil, karena ini nanti akibatnya akan memanjang. Kesulitannya itu akan menjadikan kesulitan duniawi, barzakhi, dan ukhrawi. Mana-manakah itu? Kita harus merujuk kepada agama yang bersumber dari Tuhan, yang diajarkan oleh para wakilnya. Ya begitu, sehingga ada akibat-akibat yang sampai melintasi alam. Gitulah. Jadi kenapa mesti selain ada siksa neraka, kok ada siksa yang lain? Ya karena setiap sebab itu pasti punya akibat. Akibat-akibat yang dibuat oleh sebab-sebab salah yang kita ambil itu sering disebut juga dengan siksa. Ya. Kalau sebab-sebab baik yang kita ambil, akibatnya sering disebut juga dengan pahala. Ya. Pahala itu apa? Hanya di akhirat saja? Ya enggak lah. Ada pahala duniawi, ada pahala ukhrawi, ada pahala barzakhi. Sesuai dengan sebab yang kita ambil. Intinya berhitung 100 kali kalau mau mengambil sebab yang salah. Terus dasar apa ya? Dosa apa yang diganjar di alam kubur dan di alam neraka? Yaitu kalau sampai ke alam kubur, sampai ke alam neraka, ya itu sebab-sebab tertentu yang kita bisa merujuk kepada hukum agama. Kalau kita nggak merujuk ke hukum agama, ya nggak bisa. Kita hanya mengandalkan kecerdasan, tidak bisa, karena ini masalah spiritual. Kalau kita hanya mengandalkan ilmu sosial, ilmu politik, ilmu ekonomi, sains, teknologi, nggak nyampe. Karena itu semua ilmu ekonomi, politik, sains, teknologi itu kan hanya dibatasi oleh tempurung bumi duniawi saja. Ya, kecuali kalau kita berbasik kepada tauhid, sehingga semua kegiatan terkait dengan ekonomi, politik, sains, teknologi, pada saat dia dikemas dengan tauhid, semua akan bisa menjadi terwarnai dengan universalitas alam raya, termasuk universalitas kepada lintas alam, sehingga kegiatan ekonominya menjadi ukhrawi, kegiatan politiknya menjadi ukhrawi, kegiatan sains teknologinya menjadi ukhrawi, tidur makan minumnya bisa menjadi ukhrawi. Kita bisa melempar aktivitas fisik kita menjadi akibatnya memanjang menjadi ukhrawi. Ya kuncinya semua kegiatan aktivitas yang dikemas dengan tauhid, yang dilaksanakan dengan niat yang lambangnya adalah Bismillah. Bismillah adalah salah satu kendaraan yang bisa menjadikan aktivitas kita bisa ditransfer lintas alam. Ya, kira-kira begitu. Tapi kalau hanya makan agar kenyang, bisnis agar dapat uang, ya udah. Dia tidak akan mampu kita transfer sehingga melintasi alam-alam. Yang bisa mentransfer bagaimana hal yang kecil menjadi sangat panjang sampai bisa melintasi alam, kuncinya ada di tauhid. Ya. Bagaimana kegiatan yang kelihatan besar, tapi ternyata hanya mentok di tempurung duniawi. Kelihatannya dia haji 18 kali, tapi hanya mentok duniawi. Kenapa? Karena krisis tauhid.
bagaimana sedekah hanya mentok di nilai-nilai profit materi? Ya karena krisis tauhid. Tapi kalau dengan tauhid, makan, tidur di rumah bisa menjadi ukhrawi, bisnis bisa menjadi ukhrawi, dan seterusnya. Sebaliknya juga dosa-dosa tertentu kita harus tanya itu kepada agama, kenapa ada dosa yang akibatnya itu sampai ke alam barzah dan sampai ke neraka. Kurang lebih seperti itu. Bos, waktunya bebas. Udah habis sih, Wo. Sebentar ya. Iya sih, Wo. Tadi katanya waktu pedot, kalau terputus tadi, katanya ditinggal nyate ya. Oh enggak sih, Wo. Apa tinggal bakso? Lagi masukin lagu sih, Wo. Iya, saya cover dengan lagu itu tadi. pamit ya. Monggo sih, Wo. Sampai minggu depan. Teman-teman semua, terima kasih partisipasinya. Mohon maaf atas kekurangan saya. Semoga kita dipersaudarakan dalam Tuhan. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih si Agus Hidayat. Highlight audience. Dengan demikian berarti sudah acara berproses menuju kesejatian diri. Insya Allah minggu depan di jam dan waktu yang sama kita akan kembali sharing bersama si Agus Hidayat. Ya, tadi dari Mutiara Hikmah dikatakan bahwa para pahlawan dan syuhada rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk kepentingan dan kebahagiaan anak cucunya. Dan Allah akan menggantikan pengorbanan hambanya dalam menegakkan agama yang lurus dengan nikmat yang terus mengalir di dalam surga. Saya Onyx, Jack Plam, produser saya dan juga Sarif Mukadompit. Mohon diri saat kita ketemu lagi dalam Light at Night. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin.